Topik bahasan kali ini adalah kita belajar tentang besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Misalnya adalah panjang, luas, volume, dan kecepatan. Atau mungkin ada banyak sekali sebenarnya yang nanti akan dibahas, tetapi itu hanyalah beberapa contoh diantaranya. Sementara warna, rasa, itu nggak termasuk dengan besaran karena dia nggak bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Dalam hal ini ada perjanjian yang sifatnya internasional. Ada 7 besaran pokok, yaitu adalah panjang, satuannya meter, mungkin di SMP ini sudah belajar. Di sini kalau misalkan kita mau ngafalin tentang kode dimensi, ini kebalik ya. Ini sebenarnya adalah L, ini sebenarnya adalah M. Sesuai dengan bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang panjang, berarti kita ngomongnya length. Massa berarti mass dan seterusnya. Waktu T, kode dimensinya adalah theta, ini cara bacanya itu adalah theta. Terus kemudian kuat arus listrik itu simbolnya adalah I, sama kayak seperti simbol pada saat dipelajari di kelas 9 tentang kuat arus listrik. Intensitas cahaya J satuannya kandela, jumlah zat N satuannya mol. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Seperti misalkan kita bicara tentang luas, dimensi daripada yang pertama. Luas itu berarti ukuran panjang kali ukuran panjang. Atau mungkin kita bisa nyari luas daripada lingkaran. Pi kali R kali R, berarti sama aja ya, panjang kali panjang. Diturunkan artinya dijabarkan atau diperoleh dari penggabungan dengan cara perkalian atau pembagian. Misalnya volume berarti panjang kali panjang kali panjang. Kecepatan berarti dari panjang sama waktu. Dan dalam hal ini kalau misalkan kita mau mencari dimensi daripada masing-masing, berarti kita harus tahu kira-kira asalnya dia itu dari mana. Misalnya seperti luas. Luas itu kan bisa berasal dari ukuran panjang kali ukuran panjang. Luas apapun dia pasti bentuknya seperti itu. Misalkan luas daripada persegi panjang kali lebar, berarti kan itu ukuran panjang kali ukuran panjang. Terus kemudian kita bicara tentang luas daripada belah ketupat atau layang-layang, setengah kali diagonal, berarti kan itu kan panjang kali panjang. Jadi di sini kalau misalkan kita mau nyari dimensi daripada luas, berarti dimensi daripada panjang, dimensi dari panjang itu adalah L. Ingat sekali lagi, panjang adalah L. Ukuran panjang. Berarti di sini kita bisa tulisin L dikali dengan L. Berarti dalam hal ini dimensinya adalah L pangkat 2. Volume kita bisa cari dari salah satu aja. Jadi nggak usah ngafalin semuanya. Volume kita mungkin bisa melihat dari kubus atau balok, panjang kali lebar kali tinggi. Dalam hal ini adalah panjang dikali lebar. Lebar itu dimensinya adalah L, tinggi itu juga L. Berarti di sini kita bisa tulis L pangkat 3. Massa jenis, pada saat di kelas 7 sudah belajar bahwa massa jenis simbolnya adalah rho. Rho itu kita bisa peroleh dari massa dibagi sama volume. Berarti kalau misalkan kita mau nyari tahu dimensi daripada massa jenis, berarti dimensi daripada massa, berarti dimensinya adalah M dibagi dengan V, volume. Volume berarti kan adalah L pangkat 3. Jadi kalau misalkan kita tulisin, kita harus tarik ke atas semua, M, L pangkat min 3. Terus kemudian yang keempat, percepatan. Kalau kita mau nyari tentang kecepatan itu sebenarnya kita bisa tulisin dia sebagai perubahan jarak atau perpindahan tiap second atau tiap detik. Kalau kita mau nyari tahu percepatan itu sebenarnya adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu dimensi daripada percepatan, maka kita nyari tahu dimensi daripada perubahan kecepatan atau kecepatan itu sendiri. Kecepatan mungkin kalau misalkan kita cari satuannya kan meter per detik. Nah dari sini kita bisa nyari tahu dimensinya. Meter dimensinya adalah L. Terus kemudian detik, berarti kita bisa tulis T pangkat min 1 dibagi dengan delta T. Delta T adalah waktu, berarti di sini adalah T. Kalau bisa kita jadiin 1, berarti kita bisa tulis L T pangkat min 2 digabung jadi 1, naikin ke atas. Terus kemudian yang nomor 5, kalau kita mau nyari tahu dimensi daripada gaya itu kalau misalkan kita tulisin dalam bentuk simbol itu adalah F. Jadi ini namanya adalah notasi. Ini semua, ini namanya adalah notasi. Nah sekarang kita bicara tentang dimensi. Notasi itu sama dengan simbol. Massa simbolnya M, gaya simbolnya F.
waktu simbolnya T kecil, dan seterusnya. Gaya kita bisa peroleh dari rumus massa kali percepatan. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu dimensi daripada gaya, dimensi daripada F, maka dimensi daripada M itu massa, berarti M, terus kemudian percepatan itu adalah LT pangkat min 2. Dapatnya dari persamaan sebelumnya. Jadi nyambung. Usaha, di kelas 8 kita sudah belajar bahwa usaha itu kalau kita cari, itu dari gaya dikali sama perpindahan. Dalam hal ini, gaya kita sudah punya dimensinya. Jadi kalau saya tulisin di bawah, dimensi daripada gaya, yaitu adalah MLT pangkat min 2. Itu dimensi daripada gaya. Kalau dikaliin sama jarak atau perpindahan, berarti di sini kita punya lagi dimensi L, panjang. Jadi kalau misalkan digabung jadi 1, berarti kita punya ML pangkat 2T pangkat min 2. Itu dimensi daripada usaha. Kemudian tentang energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang mempunyai kecepatan. Jadi kalau misalkan kita cari energi kinetik adalah setengah kali M kali V kuadrat. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu dimensi daripada energi kinetik, setengahnya kita nggak usah cari dimensinya, berarti tinggal massa. Massa dimensinya adalah M, mass. Terus kemudian di sini ada kecepatan. Kecepatan dimensinya adalah LT pangkat min 1. Jadi kalau misalkan kita tulisin dimensi akhirnya adalah ML pangkat 2 T pangkat min 1. T pangkat min 2 maksudnya. Jadi di sini kalau kita lihat, energi kinetik kan satuannya joule. Sementara kalau usaha kan satuannya juga joule. Nah, itu dimensinya sama. Yang bawah ML kuadrat T min 2 sama energi kinetik ML kuadrat T min 2 sama. Nah, harusnya energi potensial juga sama. Jadi kalau kita mencari tahu energi potensial pada saat kita belajar di kelas 8, energi potensial kan M kali G kali H. Jadi kalau misalkan kita mencari tahu dimensi daripada energi kinetik, energi potensial, dimensi daripada M itu massa, dimensinya M. Terus kemudian dimensi daripada gravitasi, G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Nilainya adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Jadi kalau kita nyari tahu dimensinya, kita bisa melihat dari satuan. Meter per detik kuadrat. Meter itu dimensinya L per detik kuadrat itu berarti T pangkat 2. Dikali sama H itu adalah ketinggian. Jadi dimensinya adalah L. Jadi kalau kita gabung jadi 1, kita punya ML pangkat 2 T pangkat min 2. Sama kayak atasnya. Terus kemudian yang nomor 9, daya. Daya kalau di kelas 8 juga, itu kita bisa nyarinya itu dari usaha dibagi sama waktu. Jadi kalau misalkan kita mencari tahu dimensi daripada daya, tadi kan usaha kan dimensinya sama kayak energi kan, berarti numpang daripada yang atasnya, usaha ML kuadrat T pangkat min 2 dibagi sama T. T-nya dalam hal ini adalah waktu, berarti di sini kita bisa tulis T, gabung jadi 1, berarti kita punya ML kuadrat T pangkat min 3. Itu dimensi daripada daya. Kemudian yang nomor 10, dimensi daripada muatan listrik. Muatan listrik itu kita bisa nyarinya dari I sama dengan I per T. Jadi kalau kita mencari tahu dimensi daripada muatan listrik Q, I kali T, dimensi daripada Q, berarti dimensi daripada I. I itu dimensinya juga I. Jadi ada beberapa guru yang nulisnya pakai kurung kotak, ada beberapa guru yang enggak. Jadi nanti tinggal sesuaiin di sekolah. T adalah waktu, berarti dimensinya adalah T. Jadi ya ini dimensinya, I kali T. Terus kemudian nomor 11, kalau kita diminta untuk mencari dimensi daripada tekanan, ya terserah. Pada saat kita belajar tentang tekanan zat padat, kita bisa nyari dari P sama dengan F per A. Kalau kita belajar tentang tekanan zat cair, yaitu adalah Rho kali G kali H. Masing-masing hasilnya sama. Jadi kalau misalkan kita dimensinya daripada P sama dengan F per A, kalau misalkan F, berarti F tadi dimensinya apa? M, L, T pangkat min 2. Kita bisa melihat dari rumus. Kan F kan satuannya, F kan bisa nyari dari M kali A. Ini kan M. Ini kan A. Dimensi daripada percepatan. Dibagi sama luas penampang. Luas penampang dalam hal ini adalah L kuadrat. Berarti kalau misalkan kita gabung jadi 1, berarti dimensinya daripada tekanan adalah ML pangkat min 1 T pangkat min 2. Coba kita cari tahu dimensi P dari yang lain. Jadi kita nyari tahu dari Rho GH, dimensi daripada P, Rho kali G kali H. Tadi Rho apa? Rho kan massa dibagi volume.
massa dimensinya M, dibagi volume, volume berarti kan L pangkat 3, rho kali G, G-nya satuannya meter per detik kuadrat, meter itu L, per detik kuadrat berarti T pangkat 2, terus kemudian H itu dimensinya L. Jadi kalau kita gabung jadi satu, kita akan punya M-nya nggak ada pasangan, L-nya berarti banyakkan yang bawah, sisanya berarti pangkat min 1, kalau digabung jadi 1, T pangkat min 2. Hasilnya sama ya, maksudnya kita mau cari dari T sama dengan F per A, atau kita cari tahu dari rho kali G kali H, hasilnya sama aja. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam waktu 1 detik. Jadi frekuensi itu kalau kita tulisin rumusnya dari SMP berarti adalah seperti kalau kita mencari tahu dimensinya T, dimensinya juga T. Jadi dimensi daripada frekuensi kita bisa tulis T pangkat min 1. Jadi itu adalah dimensi-dimensi daripada besaran turunan. Jadi manfaatnya apa? Pertama, kita bisa menentukan satuan daripada dimensi tersebut. Jadi kalau misalkan kita mau tulisin daripada jenis satuan yang lain, kita bisa. Jadi caranya kayak gini. Saya pakai pen warna berbeda. Kita melihat satuan daripada luas, L. L itu kan kalau misalkan kita lihat kan yang ini. Satuannya kan ini, meter. Jadi kalau misalkan kita tulis, kita bisa nulisin satuan daripada ini. Satuannya berarti adalah meter kuadrat. Yang ini berarti meter pangkat 3. Ini kalau misalkan kita tulisin satuannya, berarti ini M kan dimensinya satuannya kilogram, yang ini berarti kan meter pangkat 3. Kalau misalkan kita punya yang lebih panjang, ya bisa juga. Jadi kita bisa melihat dari sini, M berarti kilogram. Terus kemudian di sini ada panjang, berarti kita bisa tulis meter pangkat min 1, terus kemudian detik pangkat min 2. Atau bisa disederhanain, kita bisa tulis kilogram per meter detik kuadrat. Ya itu bisa disingkat sih sebenarnya, tapi kita bisa nentuin satuan dari situ. Yang kedua adalah kita bisa menentukan apakah suatu rumus benar atau tidak. Menentukan apakah suatu rumus betul atau tidak menurut analisis dimensi. Saya langsung ambil contoh ya. Kita mau tahu suatu rumus benar atau tidak. Jadi kalau misalkan kita mau cari seperti ini. Anda lupa manakah rumus yang benar untuk menghitung periode daripada suatu bandul. Periode itu adalah pada saat kita belajar di kelas 8, periode itu adalah waktu. Waktu untuk melakukan satu getaran. Atau satu gelombang. Jadi periode itu dimensinya adalah T. Jadi kita mau tahu yang mana rumus yang benar. T sama dengan 2pi akar G per L, atau kita mencari tahu dari T sama dengan 2pi akar L per G. Ya sudah, tentuin satu-satu. Misalnya kita mau coba ini dulu. Analisis dimensi. Berarti kalau misalkan kita mencari tahu dimensi daripada ruas kiri, dalam hal ini adalah T, dimensinya adalah T juga, karena itu kan periode. Dimensi daripada ruas kanan, berarti kalau misalkan kita cari, berarti kan rumusnya kan adalah 2pi akar G per L. 2pi-nya nggak punya dimensi. Berarti kita tinggal tulis akar G. G itu kan tadi apa? Percepatan gravitasi bumi. Jadi kalau misalkan kita lihat satuannya kan meter per detik kuadrat. Meter, dimensinya L, per detik kuadrat, berarti T pangkat min 2, dibagi dengan L. L itu dia ngomong di sini, di soal nih, panjang kali. Berarti dimensinya adalah L. Jadi kalau misalkan kita gabung jadi 1, L-nya hilang, kita punya T pangkat min 2. Hasilnya berarti adalah T pangkat min 1. Jadi kalau misalkan kita lihat yang sebelah kiri sama sebelah kanan ini, hasilnya nggak cocok. Karena dia nggak cocok, berarti rumus T sama dengan 2pi akar daripada G per L, itu salah menurut analisis dimensi. Karena dia nggak cocok. Jadi kita coba yang satunya. Misalnya saya mau nyoba yang satunya, T sama dengan 2pi akar L per G. Dimensi daripada ruas kiri ini dalam hal ini adalah T. Nah, kalau kita mencari tahu dimensi daripada ruas kanan, berarti kita tinggal lihat yang ini, akar L per G. Akarnya tetap ada ya, jadi nggak hilang, angkanya doang yang hilang. L-nya dimensinya tetap L, gravitasinya dimensinya adalah L T pangkat
min 2, karena satuannya adalah meter per detik kuadrat. Jadi kalau misalkan kita pindah, T-nya itu naik ke atas, berarti dimensinya adalah T doang. Nah ini cocok. Yang ruas kiri T pangkat 1, ini T pangkat 1, berarti rumus yang ini T sama dengan 2pi akar L per G, itu adalah benar menurut analisis dimensi. Menurut analisis dimensi. Itu adalah manfaat daripada dimensi. Yang ketiga, sebenarnya adalah tujuannya kita bisa menentukan suatu rumus, menentukan formula. Jadi kita bikin rumus sendiri dengan menggunakan analisis dimensi. Tetapi itu nanti saya loncatin dulu. Saya mulai dari satu-satu, dari yang contoh 1 dan seterusnya nanti baru muncul di contoh yang agak di belakang. Jika diketahui satu persamaan, V sama dengan itu, di mana V adalah dalam meter per second, jadi V itu adalah kecepatan, T-nya dalam second, tentukan satuan-satuan daripada P, Q, sama R. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat, kalau ini satuannya itu adalah meter per detik, maka kalau dia ngelewatin tanda positif, berarti artinya ini tuh satuannya harus meter per detik, yang ini tuh satuannya harus meter per detik, terus kemudian yang ini tuh satuannya juga harus meter per detik, supaya dia bisa ditambah. Nah sekarang kalau kita melihat dari yang pertama, satuan dari P, di sini kan ada P kali T. Satuannya kan minta dalam meter per detik. Hasil akhirnya kan. Berarti di sini kalau misalkan kita mau nyari tahu satuan daripada P, berarti tinggal satuan daripada ini dibagi satuan daripada itu. Berarti tinggal meter per detik dibagi sama detik lagi. Jadi hasilnya adalah meter per detik kuadrat. Itu satuannya. Nah, kalau kita sudah tahu satuannya, berarti kita bisa nyari tahu dimensinya dong kalau misalkan perlu. Ini kan di sini kan nggak ditanya, tentukan satuan-satuan daripada P, Q, sama R. Ya berarti, ya bolehlah kalau misalkan kita mau terusin soalnya. Meter jangan lupa ya, dimensinya adalah L, detik kuadrat, dimensinya adalah T pangkat min 2. Jadi kita bisa nyari tahu, kalau kita bisa nyari tahu satuan, kita bisa nyari tahu dimensi. Kalau kita bisa nyari tahu dimensi, kita bisa nyari tahu satuan. Jadi saling terkait. Terus kemudian berikutnya, untuk yang Q. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat, Q kali T kuadrat, itu satuannya itu adalah sama. Satuannya adalah meter per detik. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu satuan daripada Q, berarti adalah meter per detik tadi dibagi sama satuan daripada T kuadrat. Satuan daripada T kuadrat berarti kan detik kuadrat. Jadi kalau misalkan kita ganti, itu adalah meter per detik pangkat 3. Jadi dimensi daripada Q, M berarti L, detik pangkat 3 berarti T pangkat min 3. Gitu caranya. Kemudian yang terakhir, di sini kita mau nyari tahu satuan daripada L, di mana satuan daripada gabungan RT pangkat 3 hasilnya adalah meter per detik. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu satuan daripada R, berarti adalah satuan daripada ini meter per detik dibagi sama detik pangkat 3, karena di sini T pangkat 3. Detik pangkat 3, berarti kita bisa tulis meter per detik pangkat 4. Atau kalau misalkan kita nyari tahu dimensinya, dimensi daripada R bisa meter, dimensinya adalah L, detik pangkat 4, berarti adalah T pangkat 4, berarti kita bisa gabung jadi 1, tarik ke atas, LT pangkat min 4. Itu dimensinya. Contoh berikutnya, ini belajar pada saat di kelas 9. Jadi F itu adalah gaya yang bekerja antara dua muatan. K itu adalah konstanta, Q1 itu adalah muatan 1, Q2 juga muatan 2, R-nya adalah jarak antara mereka. Jadi kalau misalkan kita mencari tahu dimensi daripada K, persamaannya diganti dalam bentuk K sama dengan. Jadi kita harus bikin notasi dalam bentuk K sama dengan, terus kemudian supaya dia itu ngumpul jadi satu. Jadi nggak boleh ditulis, misalnya kayak gini ya, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi sama R kuadrat, F itu dimensinya adalah MLT pangkat min 2, K, terus kemudian di sini dimensinya adalah I kali T, nah nggak boleh. Karena ini kecampur-campur, karena di sini adalah notasi, di sini adalah dimensi, nggak bisa kayak seperti itu. Jadi kita harus tulis dalam bentuk persamaan, dibenerin dulu, terus kemudian baru dimensinya nanti ngumpul jadi satu. Jadi kalau misalkan saya kali silang, F kali R kuadrat, itu sama dengan K kali Q1 kali Q2. Dalam hal ini kalau misalkan kita mau nyari tahu K sama dengan, berarti F kali R kuadrat dibagi sama Q1 kali Q2. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu dimensi daripada K, berarti kita nyari tahu dimensi daripada gaya. Gaya tadi kan asalnya dari massa kali percepatan. Pelan-pelan ya. Massa
M, percepatan berarti L. T pangkat min 2 dikali sama R, itu jarak, berarti dimensinya adalah L pangkat 2 dibagi dengan Q. Q kan asalnya kan tadi I sama dengan Q per T. Berarti kalau misalkan kita mencari tahu Q, itu berarti I kali T. I-nya dimensinya adalah I, terus kemudian dikali sama T, terus kemudian ada yang satunya, Q2, I kali T juga. Nah, sekarang gabung jadi satu, mulai dari M dulu. M-nya berarti cuma ada satu doang yang di atas, terus kemudian L-nya, dia ada L pangkat 3, terus kemudian kita punya T, T-nya ada ini sama ini, berarti kita punya T pangkat min 4. Terus kemudian I-nya, berarti I pangkat min 2. Jadi tulis menurut urutan itu ya, harusnya ada M, L, T, theta, dan seterusnya. Oke, terus kemudian lanjutnya, yaitu adalah pada bagian di mana kita mau menuliskan persamaan. Jadi di sini, manfaat yang ketiga adalah kita bisa menentukan formula, rumus maksudnya. Jadi kalau misalkan di sini kita mau nyari tahu rumus, ya berarti kita harus tahu dimensi daripada masing-masing. Caranya gini. Sejumlah gas terkurung dalam suatu dinding silinder, jika pada suatu dinding terdapat lubang kecil seluas A, berarti A itu adalah luas, maka massa M itu berarti adalah massa yang keluar dari lubang dalam selang waktu T itu berarti waktu, adalah seperti ini, dengan K adalah tetapan tanpa dimensi. Jadi dia nggak punya dimensi, dari dalam perhitungan dimensi nanti nggak dipakai. P dan Rho adalah tekanan dan massa jenis. Jadi kalau misalkan kita mencari tahu dimensi daripada P, kita bisa cari dari F per A. F itu kan massa kali percepatan, M, L, T pangkat min 2. Dibagi dengan luas. Luas. P sama dengan F per A, ya betul, bagi luas. Berarti di sini L pangkat 2. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu dimensi daripada P, berarti adalah M-nya nggak ada pasangan, L-nya ada pasangan, L pangkat min 1, T-nya pangkat min 2. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau nyari tahu Rho, gimana Rho? Kalau kita mau nyari tahu dimensi daripada Rho kan sama dengan M dibagi V. M itu massa, dibagi V. V itu volume. Volume itu berarti ukuran panjang dipangkatin 3. Jadi kalau kita gabung jadi 1, berarti kita punya M, L pangkat min 3. Itu dimensi daripada Rho. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan yang A. Bagaimana dengan yang B? Kita mau nyari tahu nilai alfa, beta, dan gamma. Jadi kita masukin dengan menggunakan analisis dimensi. Analisis dimensi daripada persamaan. Jadi kita tujuannya mau nyari tahu pangkatnya itu berapa. M per T sama dengan K. Terus kemudian di sini ada P pangkat alfa, Rho pangkat beta, terus kemudian ada A pangkat gamma. Kemudian sekarang disubstitusi dimensi daripada masing-masing. M dimensinya adalah tetap M sama massa, T dimensinya adalah tetap T karena dia waktu, K-nya nggak ada dimensi jadi jangan dimasukin. P tadi udah tahu ML min 1, T pangkat min 2. Jadi kita bisa tulis M L pangkat min 1, terus kemudian ada T pangkat min 2 pangkat alfa. Terus kemudian Rho dimensinya adalah M L pangkat min 3 pangkat beta. A dimensinya adalah L pangkat 2 karena di situ ada gamanya, berarti digabung 2 gamma. Terus kemudian kita sederhanain, di sebelah kiri itu cuma ada M sama T, berarti kita bisa tulis M pangkat 1, L-nya itu pangkat 0, T-nya itu pangkat min 1. Terus kemudian yang sebelah kanan digabung jadi 1, ada siapa aja? M. M-nya muncul dari sini, sama dari sini. Berarti adalah alfa ditambah sama beta. Terus kemudian L-nya, bingung nggak ya? Kalau bingung, saya ulang dulu deh, biar nggak bingung. Oke, di sini ada M pangkat alfa, L pangkat minus alfa, T pangkat minus 2 alfa, terus kemudian berikutnya M pangkat beta, L pangkat minus 3 beta, terus kemudian ada L lagi yang terakhir pangkat 2 gamma. Cek, M-nya benar,
L-nya pangkat minus alfa, T-nya pangkat minus 2 alfa, M-nya pangkat beta, minus 3 beta, tambah sama 2 gamma. Terus kemudian kita jadiin satu, M-nya ada siapa aja? M, alfa sama beta. L-nya ada minus alfa, dikurangi 3 beta, ditambah dengan 2 gamma. T, di sini ada minus 2 alfa. M-nya alfa tambah beta, L-nya ada minus alfa minus 3 beta tambah 2 gamma, T-nya pangkat minus 2 alfa. Nah sekarang tempatnya nggak cukup, jadi saya harus tambahin ruang. Saya tambahkan ruang baru, terus kemudian persamaannya ditulis lagi. Di sini M, L pangkat 0, T pangkat min 1, M, L pangkat 0, T pangkat min 1, terus kemudian yang sisi sebelah kanan, M-nya itu ada pangkat alfa plus beta. Tulis dulu, alfa plus beta. Terus kemudian di sini ada L, pangkatnya agak panjang tadi kalau nggak salah. T-nya pangkat minus 2 alfa. T-nya pangkat minus 2 alfa. Nah, terus kemudian kita punya yang satunya itu adalah minus alfa minus 3 beta plus 2 gamma. Minus 1, minus 3, 2. Minus 1, minus 3, 2. Gamma. Jadi di sini kita punya persamaan yang pertama. Pangkat sama dengan pangkat. Itu O. Berarti kita punya alfa ditambah sama beta sama dengan 1. Terus kemudian kita punya yang kedua. Ini sama ini. Berarti di sini 0 sama dengan minus alfa minus 3 beta ditambah sama 2 gamma. Terus kemudian yang terakhir di pangkat T-nya, yang di sebelah kiri itu pangkatnya min 1, yang di sebelah kanan pangkatnya min 2 alfa. Jadi di sini kita cari berdasarkan urutan mana duluan yang kita bisa cari. Alfanya dulu kita bisa cari. Berarti alfanya sama dengan setengah. Nah setelah ketemu alfa paling sebelah kiri, setengah ditambah sama beta, hasilnya sama dengan 1, berarti betanya ketemu. Sama dengan setengah juga. Nah terus kemudian rame-rame dimasukin ke yang tengah. Alfanya itu setengah, betanya itu juga setengah, berarti 3/2 ditambah sama 2 gamma. Ini sama ini berarti hasilnya adalah min 2 ditambah 2 gamma. Gammanya ketemu sama dengan 1. Alfa, beta, gamma ketemu. Jadi yang dia minta udah kejawab. Terus kemudian yang C, kita mau nyari tahu persamaan. Persamaan itu berarti rumus. Rumusnya yang tadi kan sudah tahu kan, M per T sama dengan itu. Jadi kita tulis ulang dengan cara memasukkan alfa, beta, dan gamma. Ditulis persamaannya dulu. Yang C, M per T itu sama dengan K, P pangkat alfa, Rho pangkat beta, A pangkat gamma. Terus kemudian disubstitusi, M per T sama dengan K, P-nya itu dimasukin, P-nya pangkat setengah, Rho-nya itu juga pangkat setengah, gamanya itu 1, berarti A pangkat 1. Jadi persamaannya ini diubah dikit, karena kalau misalkan pangkat setengah itu orang bingung persamaannya itu maksudnya apa. Nah ini ditulis P dikali sama Rho. Nah, itu rumus yang dimaksud. Jadi, salah satu manfaatnya ini, kita bikin rumus sendiri. Contoh berikutnya, yaitu adalah contoh 5, sama, tujuannya kita mau bikin rumus. Period atau periode dari suatu getaran, suatu gelembung gas yang berasal dari suatu ledakan di bawah air memiliki kesebandingan dengan tekanan statik. Jadi, kita bisa tulis T itu sebanding dengan tekanan statik. T itu juga sebanding dengan massa jenis. Terus kemudian T itu katanya juga sebanding dengan energi total ledakan. Jadi kalau misalkan rumus ini kita gabung jadi satu, kita bisa tulis persamaan T sama dengan K, di mana K itu adalah tetapan tanpa dimensi. P-nya saya bikin permisalan pangkat X, terus kemudian Rho-nya itu kita bikin pangkat Y, terus kemudian E-nya itu pangkat Z. Tujuannya adalah kita mau nyari tahu persamaan, berarti kita mau nyari tahu rumus sebenarnya. Nah, kalau kita mau mencari rumus, ya berarti dengan menggunakan analisis dimensi, kita mencari dimensi di sebelah kiri apa, dimensi di sebelah kanan apa, nah kita samain. Dimensi daripada T, jadi sekarang kita mau mulai melakukan analisis dimensi ya. Dimensi daripada T, itu adalah T juga. K-nya adalah tetapan tanpa dimensi, berarti nggak usah. Terus kemudian dimensi daripada tekanan. Ya, kalau misalkan ingat, ya dari F per A, nggak usah dihafalin ya. Maksudnya asal rumusnya ya, Rho GH boleh, F per A boleh. F
Massa kali percepatan, berarti ML T pangkat min 2 dibagi sama luas L pangkat 2. Terus kemudian di sini ada pangkat X, terus kemudian rho adalah massa dibagi sama volume. Massa itu dimensinya M, L-nya pangkat 3, terus kemudian dipangkatin Y, terus kemudian energi ya terserah, energi apapun dia, energi kinetik boleh, energi potensial boleh, usaha juga boleh. Jadi misalkan saya mau pakai energi kinetik lah, setengah mv kuadrat, setengahnya nggak usah, m. Terus kemudian ada v itu kan kecepatan kan, L meter per detik kan, meter per detik, berarti di sini ini pangkat 1, ini pangkat min 1, tapi karena setengah kali m kali v kuadrat, berarti L-nya di sini pangkat 2, T-nya pangkat 2 juga. Terus kemudian dipangkatin dengan Z. Nah, habis itu disederhanain dulu. Kita punya apa di sini? Ada M, terus kemudian L-nya digabung, pangkat min 1, T-nya berarti pangkat 2, nanti dipangkatin X, terus kemudian ini ditarik ke atas dulu, M, ada L pangkat min 3, pangkat Y, terus kemudian yang paling sebelah kanan, kita punya M, di sini tetap L-nya pangkat 2, T-nya pangkat min 2, dipangkatin Z, terus kemudian digabung jadi 1. Berarti M-nya ada siapa ya? M-nya ada dari sebelah kiri, paling kiri ada X, terus kemudian yang satunya ada Y, terus kemudian ada dari sebelah kanan ada Z. Nah, sementara di sebelah kiri nggak ada, berarti kita bisa tulisin M pangkat 0. Terus kemudian L-nya di sebelah kanan ada siapa ya? Berarti ada min 1X atau min X, Y-nya itu ada min 3Y, terus kemudian ada satu lagi dari Z, ditambah sama 2Z. Terus kemudian untuk T-nya, paling kiri dia ada 2X, yang tengah-tengah nggak ada, yang sebelah kanan dia ada min 2Z. M pangkat 0, terus kemudian di sini L-nya juga pangkat 0, terus kemudian T-nya pangkat 1. Nah, di sini pangkat 1. Terus kemudian kita tulisin persamaannya. Persamaan yang pertama adalah X ditambah sama Y ditambah sama Z, hasilnya sama dengan 0, itu dari M pangkat. Terus kemudian kita punya yang kedua. Kita punya yang kedua adalah minus X dikurangi sama 3Y, terus kemudian ditambah sama 2Z. Hasilnya untuk yang L itu pangkat 0. Terus kemudian yang terakhir, kita punya 2X minus 2Z. Hasilnya adalah pangkatnya T, berarti adalah 1. Nah, sekarang kita coba lihat persamaannya. Jadi di sini ada hubungannya sama matematika ya. X, Y, Z-nya yang sebelah kiri lengkap. Yang pangkat L juga lengkap. Terus kemudian yang T nggak lengkap. Cuma ada X sama Z. Jadi yang sebenarnya kita lakukan adalah kita harus menghilangkan Y-nya. Jadi dari persamaan yang ini kita harus kali 3. Yang ini kali 1. Jadi kita eliminasi dulu. 3X ditambah sama 3Y ditambah sama 3Z sama dengan 0. Yang bawah nggak ada perubahan. Min X dikurangi 3Y ditambah sama 2Z sama dengan 0. Terus kemudian kita selesain agar supaya Y-nya hilang, berarti ditambah. Berarti kita punya 2X, itu ditambah, berarti hasilnya adalah 5Z. Nah, terus kemudian disubstitusi sama yang ini. 2X ditambah sama 5Z sama dengan 0. Kita mau hilangin X-nya, jadi itu dikurangi, ini dikurangi sama ini, min 7Z. Sama dengan 1, berarti Z-nya ketemu, min 1/7. Nah, setelah Z-nya ketemu, oke, ada kesalahan di sini ya. Di yang bagian pertama, jadi harus dibenerin dari atas. Di sini ini kan seharusnya min 2 ya. Jadi di sini kita bisa tulisin min 2. Dah, terus kemudian berarti di sini efeknya ke sini. Ini min. Terus kemudian di sini ada min. Berarti kita kalau mau menghilangkan X-nya, bukan dikurang, tapi ditambah. Jadi ini ditambah sama ini, berarti kita punya 3Z. 3Z sama dengan 1, Z-nya sama dengan 1/3. Ya? Terus kemudian kita cari tahu salah satu dulu. Saya tambahin persamaannya. Di sini ditambah, agar supaya tempatnya cukup. Persamaannya saya tulis. X tambah Y tambah Z sama dengan 0. X tambah Y tambah Z sama dengan 0. Tadi kan sudah tahu Z-nya 1/3. Z-nya itu sama dengan 1/3. Terus kemudian persamaan yang kita tahu lagi yaitu adalah dari pangkat T-nya min 2X min 2Z
min 2x. Berarti ini harus dibenerin ya. T-nya, oh enggak. Min 2x min 2z sama dengan 1. Min 2x min 2z sama dengan 1. Coba cek. Ya toh. Terus kemudian dicari. Min 2x min 2 per 3 sama dengan 1. Berarti min 2 per 3. Min 2 per 3. Pindah sebelah sono. Minus 1 sama dengan 2z. Berarti ini min 5 per 3. Sama dengan 2z. Z-nya ketemu. Min 5 per 6. Gabung jadi 1 ke sini. X-nya kita, kok Z lagi. Z sama dengan 1 per 3. Ini, berarti di sini 2X ya. Bukan Z. Ini X. Ini X, ini X, ini X. Oke. X-nya min 5 per 6. Y-nya kita nggak tahu. Z-nya kita tahu sepertiga. Berarti Y-nya ketemu 5 per 6 dikurangi sepertiga. Sama nyebut per 6. Ini berarti 2. Berarti 3 per 6 nilainya adalah setengah. Nah sekarang kalau tujuannya adalah mencari daripada persamaan. Ya berarti kita tulis ini dulu. Terus kemudian X, Y, Z kita masukin. T sama dengan itu. T sama dengan K dikali P pangkat X rho pangkat Y. Terus kemudian energi pangkat Z. Berarti T sama dengan K. P-nya pangkat X-nya disubstitusi. Pangkat min 5 per 6. Rho-nya itu pangkat Y. Y-nya itu adalah setengah. E-nya itu adalah pangkat Z. Z-nya itu adalah sepertiga. Karena dia nggak sama semua. Dibikin sama per 6 semua. Karena KPK-nya itu adalah 6. Min 5 per 6. 3 per 6. E pangkat 2 per 6. Nah, sekarang gabung jadi 1. Yang pangkat minus pindah ke bawah. Berarti di sini akar pangkat 6. Ini T. Yang positif di atas. Rho-nya pangkat 3. E pangkat 2. Dibagi sama P pangkat 5. Karena P-nya kan pangkat minus 5 per 6. Nah, itu jawabannya untuk formula. Jadi di sini review lagi. Analisis dimensi ada tujuannya. Kita bisa menentukan satuan, kita bisa menentukan apakah suatu rumus betul atau tidak, kita juga bisa menentukan formula. Itu adalah penjelasan untuk besaran dan satuan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.